Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Arfan Syafri SPD, Guru Seni Budaya Seni Rupa SMA Negeri 7 Luwu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, Kamis 29 November 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran inovatif untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 tahun 2023. Dengan mengangkat tema berkarya seni rupa 2 dimensi, teknik kolase, berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik dengan memanfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon kritik dan sarannya yang bersifat membangun agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, minta tolong ketua kelas untuk mempersiapkan sekaligus berdoa. Stay Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum belajar, mari kita mulai berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi untuk hari ini kita akan pelajari seni budaya, yaitu seni rupa. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, Bapak akan mengecek kesiapannya anakku sambil mengecek kehadirannya. Sebelumnya, ketika Bapak mengecek kehadiran, ada permainan, ya. Ketika Bapak menyebutkan nama, kemudian Bapak menanyakan warna dalam bahasa Indonesia, anak-anak harus menjawab dalam bahasa Inggris. Oke, jadi Bapak langsung saja. Ali Saputra, biru, mantap. Andi Anosef Alfa, kuning, yellow, mantap. Andi Syafira Sari, hitam, black, mantap. Kemudian Salsabila, hijau, oke, mantap. Ya, jadi ada 2 orang yang hari ini tidak bisa mengikuti mata pelajaran. Oke. Nah, selanjutnya anak-anakku mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memasang ini LCD-nya. Sambil menunggu temannya membantu Bapak masang LCD, Bapak ingin mengecek apa anak-anakku semua masih memahami, masih mengingat materi-materi yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang Bapak berikan sebelumnya? Ya? Seni kolase. Oke, ada lagi? Ya? Mengevaluasi seni
berkat seni rupa dimensi ini, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang akan kita buat kajian ini adalah teknik akan dikerja pada pertemuan hari ini. Nah, pilihan-pilihan objek yang anak-anakku akan kerjakan itu saya sudah bagikan di grup WhatsApp dan bahkan Bapak juga sudah membagikan di Google Classroom. Nah, saya harap anak-anak semua sudah siapkan semua desainnya, bahkan perlengkapan alat dan bahannya semua sudah disiapkan. Oke, nanti kita setelah itu kita akan membagi kelasnya dalam bentuk kelompok 3 atau 4 kelompok. Nah, selanjutnya sambil ini sudah terpasang ya. Oke, terima kasih. Silakan bagian di atas. Berkarya seni rupa 2 dimensi seni kolase. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Berdasarkan imajinasi dengan berbagai media teknik dengan memanfaatkan apa? Limbah plastik. Itu yang harus kita utamakan, itu yang harus kita pertegas pada materi kita pada hari ini. Karena kenapa? Limbah plastik ini sangat-sangat bisa merusak lingkungan. Nanti semoga nanti presentasinya saya harapkan kepada anak-anakku untuk sedikit menyinggung tentang bagaimana dampak limbah plastik ketika limbah plastik itu sudah terlalu banyak. Kemudian apa andil anak-anakku ketika diharapkan untuk mengatasi limbah plastik yang ada di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai nantinya. Tujuan pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran itu pasti punya tujuan. Melalui proses melihat, mengamati, menanyakan dan berdiskusi, peserta didik dapat membuat karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan dengan berbagai media dan tema. Kemudian mempresentasikan ya, kalau nanti mau lihat lebih lanjut lagi ingin mengembangkan karya sekolahnya. Kemudian di bawah sini ada QR code-nya ini. Oke. Silakan Pak.
Dan dengan aku ini proses akhirnya, akhir karyanya di kelasnya dengan memanfaatkan limbah plastik. Gimana tampaknya? Gimana hasilnya? Ya, enak ya, keren. Dengan memanfaatkan barang-barang yang kita sudah tidak terpakai, diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah karya seni. Anak-anak sudah tadi menyimak videonya. Jadi sebelum lebih lanjut, Bapak ingin menanyakan dulu kepada anak sekalian, dari anak tadi menyimak video, apa yang anak bisa tangkap, apa yang anak bisa maknai dari video pembelajaran tadi? Oke, silakan. Seperti yang di video tadi, dalam berkarya kita bisa menggunakan limbah dari plastik. Oke, terima kasih. Nah, oke, sebelum kita lebih lanjut untuk membuat karya seni kelas, Bapak ingin mengecek dulu apa semua sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Mantap, sudah semangat semua ya. Kita dengan memanfaatkan bahan yang sudah terpakai ada dua faktor yang bisa kita ambil. Dampak positifnya adalah meminimalisir limbah plastik. Seperti tadi sudah dijelaskan ya. Oke, untuk lebih lanjut, Bapak ingin kelasnya dibagi dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Silakan. Oke. Bapak ingin mengecek alat dan bahannya. Ini kelompok merah. Sudah siap semua? Alatnya, bahannya, desainnya? Ini sudah ya? Sudah di-scroll juga? Ini desainnya ya? Ini toko pahlawan berapa? Siapa tuh yang Superman? Terus kelompok biru. Kelompok biru mana alat dan bahannya sudah ada? Desainnya sudah? Ini toko baru siapa namanya? Ini siapa namanya? Raja Dewantara. Atau Raja Dewantara ini biasa dijuluki adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Oke. Nah, sebelum anak-anak mulai bekerja, ada yang harus Bapak ingatkan kepada semua, yaitu memperhatikan 3K, mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Karya berupa evidensi dan dikolase dengan memanfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Kelompok biru ya, kelompok biru ini KPD-nya, jadi ada yang berkarya kolase, ada juga yang berkarya KPD, berbagi tugas. Dan terakhir, KPD-nya untuk kelompok kuning. Oke, silakan silakan dimulai untuk berkarya. Ikuti tahapan-tahapannya. Tahapan pertama sesuai dengan yang Bapak tadi tampilkan di video di atas. Menempel, menguntit satu persatu. Identitasnya sudah ada sih. Sudah, Pak. Itu utama ya. Karena ketika Bapak mau memberikan penilaiannya, yang mau bawa ini siapa? Pasti ada namanya. Walaupun hasil kerjanya bagus. Ya, silakan. Ya, diskusi. Tuliskan media yang kamu gunakan dalam membuat karya seni kolase. Jawabannya media kertas. Oke. Seni kolase. Jawabannya media kertas. Oke. Media kertas apa? Ya, kalau bisa lebih diperjelas lagi karena ini pertanyaan-pertanyaan terbuka.
Jadi pertanyaan terbuka itu jawabannya harus lebih terbuka, lebih jelas. Media kertas Ini merah. Ini dekat kacamata ini. Ini merah. yang kaku dengan Sawah. ya. Ini yang hitamnya ini menggunakan apa ya? Oke, karton kresek ya. Oke. Ya, mantap. Ini siapa? Oke. Kelompok biru gimana, sudah selesai? Mantap. Ini yang hitamnya ini pakai apa? Ya, kantong kresek ya. Oh, ini ada yang mengkilap juga. Dibalik, oh, pintar, cerdas, kreatif ya. Jadi tidak selamanya kita hanya berfokus pada warna depannya saja. Dibalik juga bisa ada warna silver. Nah, terakhir kelompok yellow. Gimana yellow sudah? Namanya siapa ini? Ya, mantap. Raden Kartini. Oke, jadi untuk setiap kelompok mempersiapkan anggotanya 2 atau 3 orang untuk mempresentasikan karyanya. Persilakan kepada kelompok berapa ini? Kelompok merah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi sambil teman kalian presentasikan, anak-anakku semua perhatikan baik-baik, disimak presentasinya. Nanti ketika ada yang bertanyakan, langsung ditanyakan di akhir masa presentasinya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arvin Ahmad dan di samping saya ada kami dari perwakilan kelompok merah ini mempresentasikan hasil karya seni kami, yaitu seni kolase W.R. Supratman. Pertama, bahan yang kami gunakan ada pembungkus kue, roti, permen, kantong plastik. Semua bahan ini kami dapatkan dari lingkungan sekolah. Alat yang kami gunakan ada gunting, pisau, kuas. Media yang kami gunakan adalah kertas gambar dengan lembaran A3 seperti ini garis-garisnya. Lalu garis bawah ditebalkan menggunakan pulpen tinta hitam atau bisa juga spidol. Proses berkarya, terlebih dahulu gunting plastik mengikuti bentuk atau pola. Yang keempat, karya seni kolase dengan memanfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah sudah selesai. Seperti yang teman-teman lihat di depan, ini adalah hasil karya kami. Kesimpulan dari awal proses hingga selesainya karya seni kolase dengan memanfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah, banyak yang bisa kami ambil hikmahnya. Contohnya, kami bisa bekerja sama, saling mengisi satu sama lain, dan yang paling penting dalam pengertian tugas ini adalah kami bisa ikut dalam menjaga lingkungan sekolah karena kami bisa mengurangi sampah plastik, berarti dampak polusi dari limbah plastik bisa dikurangi sesuai dengan visi misi sekolah kami, yaitu sekolah sehat dan berbudaya lingkungan hidup. Ini sesuai dengan prestasi sekolah kami sebagai sekolah adiwiyata. Dan objek utama dalam karya kami adalah tokoh pahlawan nasional, yaitu W.R. Supratman. Tujuannya adalah agar kami bisa memiliki jiwa nasionalisme pahlawan ini. Demikianlah presentasi dari kelompok merah kami. Semoga hasil karya kami ini bisa kami kembangkan lagi. Saran dan kritikan dari teman-teman dan terutama dari Bapak Guru Seni Rupa
mempresentasikan hasil karyanya Rencana Anda. dengan mengangkat tema pahlawan nasional. Judulnya adalah WR Supratman. Nah, untuk selanjutnya Bapak persilakan kepada anak-anak semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin diketahui tentang proses berkarya dari kelompok merah. Silakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa rencana kalian ke depannya untuk sisa-sisa limbah yang Anda gunakan? Oke, jadi saya perjelas lagi pertanyaannya dari kelompok biru. Pertanyaannya itu bagaimana perencanaan untuk kelompok merah tentang bahan atau alat yang digunakan, terutama pada bahan plastik, limbah plastik, karena dari semua yang dipergunakan ini pasti masih ada yang tersisa. Dan apa perencanaan ke depannya? Oke, silakan dijawab kelompok merah. Jadi perencanaan kami selanjutnya kami akan membuat simulasi lagi dengan tema yang berbeda yang lebih maksimal lagi. Oke, jadi jawaban dari kelompok merah, perencanaan ke depannya masih mau mengembangkan karya seni kolase ini dalam bentuk yang berbeda, dalam tema yang berbeda, dan lebih maksimal lagi. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok merah karena sudah memperhatikan hasil karyanya. Kalau persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok biru untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, jadi perhatikan di atas. Nanti ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok biru memaparkan hasil karya seni kolase dengan memanfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Judul karya kami adalah Potret Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, alat tulis berupa pensil dan penghapus dan juga spidol hitam untuk menebalkan garis-garis di sketsa kami ini. Proses pembuatan: 1. Membuat desain. Karya seni kolase dengan memanfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah sudah selesai. Seperti yang teman-teman lihat di depan, ini adalah hasil karya kami. Kesimpulannya, dari awal proses hingga selesainya karya seni kolase, contohnya kami bisa bekerja sama, berdiskusi, mengetahui kemampuan teman-teman kami. Dan yang paling penting dalam pengerjaan tugas ini adalah kami bisa ikut menjaga lingkungan sekolah, karena kami bisa mengurangi sampah plastik yang bisa berdampak polusi dari limbah plastik. Demikianlah presentasi kami dari kelompok biru. Saran dan kritikan dari teman-teman dan terutama dari Bapak Guru Seni Rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini biasa dijuluki dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, kami persilakan kepada kelompok biru untuk kembali ke tempatnya. Teman-teman semua, apa yang menurut anakku yang menarik menurut? Yang paling menarik itu tentu saja hasil dari kerjasamanya. Hasil dari kerjasama tersebut membuahkan hasil semua kelompok yang ada di sini. Intinya kesadaran diri ya. Silakan. Tantangan yang kami temukan itu ketika menempel limbah pada sketsa karena kondisinya menggunakan pola. Oke, jadi tantangannya ketika sudah masuk proses menempel polanya, tantangannya itu mengutip plastiknya karena plastik itu elastis ya. Selanjutnya yang terakhir, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di pertemuan selanjutnya? Siapa? Yuk, silakan. Agar pembelajaran lebih memuaskan di pertemuan berikutnya, sebaiknya kita melakukan ice breaking di awal pembelajaran dan pertengahan pembelajaran dan dilanjut di akhir pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya. Jadi itu
pada hari ini. Kemudian untuk informasi selanjutnya, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, untuk penugasan pada pertemuan berikutnya itu anak-anakku mencari lagi referensi pohon yang unik, kemudian anak-anakku membuat desainnya seperti yang sudah anak-anakku buat pada pertemuan sebelumnya yang dibuat tadi seni kolasenya. Oke, jadi untuk lebih jelas nanti akan Bapak share di grup WhatsApp dan di Google Classroom untuk kelas ini. Ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin ice breaking? Ya, silakan. Kita sama-sama. Silakan tampil ke depan. Kasih contoh dulu satu kali biar anak semua. Jadi teman-teman bisa mengikuti saya. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Oke. Bisa juga ya? Oke, silakan. Ikuti apa-apa dari teman kalian. Silakan berdiri. Biar semangat ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk masyarakat. Terima kasih kepada kelompok merah sudah membantu Bapak untuk ice breaking. Dan itu ice breaking dan ditampilkan tadi bisa merefresh kembali semangat anak-anakku setelah tadi menjalani proses berkarya dan mempresentasikan karyanya. Oke, jadi sebelum kita menutup, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan cara berdoa bersama-sama. Silakan. Semoga semua yang kita pelajari tadi tersimpan selamanya di dalam otak kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya Caman.